I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Para siswa sekalian, kita berjumpa lagi pada mata pelajaran IPA dengan topik perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. What? Para siswa sekalian, perkembangbiakan tumbuhan kita bedakan kepada dua. Yang pertama disebut dengan vegetatif alami. Yang kedua disebut dengan vegetatif buatan. Yang dimaksud dengan vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara alami tanpa ada bantuan campur tangan orang lain. Sedangkan vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan yang ada campur tangannya oleh manusia. Vegetatif alami bisa kita lihat kepada contoh adalah tanaman rizoma. Rizoma itu proses perkembangbiakannya melalui ruas seperti tumbuhan kunyit. Dia berkembang biak secara alami melalui ruas. Kemudian stolon atau geragih ini berkembang biak. Ini dengan melalui geragih pada tumbuhan tersebut. Kemudian umbi ini dibagi kepada dua. Ada umbi lapis, ada umbi batang. Contoh perkembangbiakan umbi lapis itu terdapat pada bawang. Siung bawang itu dijadikan sebagai proses perkembangbiakan pada bawang. Sedangkan pada umbi batang ini kita ambil misal contohnya adalah kentang. Kentang ini termasuk proses perkembangbiakan vegetatif alami melalui umbi batang. Baik para siswa sekalian, kita lanjutkan. Vegetatif buatan itu seperti kita lihat adalah mencangkok. Mencangkok itu artinya mengambil sebuah tumbuhan lalu kita kupas kulitnya, lalu kita tutup dengan lapisan-lapisan yang dibutuhkan oleh tumbuhan tadi seperti hijau, seperti sabut kelapa, lalu kita tutup, lalu kita mencangkok. Kemudian yang kedua itu merunduk seperti tanaman, misalnya adalah tanaman ubi jalar, kemudian enceng gondong dan lain sebagainya. Stek itu dengan memotong bagian dari tumbuhan yang mau kita jadikan tumbuhan, lalu kita masukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Okulasi sama dengan artinya mencangkok, cuma berbedanya di sini kita cari bibit yang lebih bagus kualitasnya, lalu kita okulasi dan nanti setelah besar kita pisahkan. Dan terakhir adalah menyambung. Menyambung ini ada dua tanaman atau tumbuhan kita sambung menjadi satu, lalu nanti setelah besar pertumbuhannya lalu kita pisahkan. Nah, inilah penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan. What? Para siswa sekalian, selanjutnya setelah kita mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, maka proses selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif artinya bahwa ada proses pembentukan sel sperma maupun sel telur pada proses perkembangbiakan secara generatif. Dengan demikian melibatkan beberapa organ-organ reproduksi pada tumbuhan. Pada sebuah bunga terdapat beberapa macam alat-alat reproduksi
yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Adapun bagian-bagian dari bunga tersebut antara lain, yang pertama benang sari, yang kedua kepala putih, yang ketiga mahkota bunga, yang keempat kelopak bunga, dan yang kelima tangkai bunga. Ini adalah sebagian alat-alat reproduksi pada tumbuhan secara generatif. Proses ini tentunya akan melibatkan beberapa hewan lain yang proses perkembangbiakannya melalui proses bantuan, baik itu secara alami maupun secara non-alami. Nah, proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini bisa melibatkan hewan-hewan, angin, air, maupun organ-organ lainnya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa saja yang membantu proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang pertama anemogami, yang kedua entomogami, yang ketiga ornitogami, yang keempat chiropterogami, dan yang kelima antropogami. Demikian penjelasan singkat saya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. What? Para siswa sekalian, untuk memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi dan sejauh mana kalian sudah menguasai materi tadi, berikut ini akan saya berikan soal yang bisa kamu jawab, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Yang pertama, gambarkanlah secara lengkap bagian dari bunga dan jelaskan fungsinya masing-masing. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, tuliskanlah cara-cara penyerbukan tumbuhan yang kamu ketahui. Demikian tugas soal yang saya berikan kepada kalian agar ini dikerjakan di dalam kertas daun folio dan dikirimkan di Google Classroom. Saya kasih waktu selama 1 minggu mulai dari sekarang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.